Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Wonderful. Boko itu sahabat kami sejak kecil. Di kampung saya ini ada banyak sekali boko. Mulai dari baru menetas sampai dewasa. Boko berkeliaran di sekitar kami. Boko panggilan warga kampung untuk penyu. Ada yang unik dari makhluk ini. Boko selalu kembali ke tempat ia pertama kali menetas. Hal ini terjadi biasanya saat sang boko mau bertelur. Pantai kampung saya ini bersih, pasirnya putih dan masih alami. Makanya banyak boko yang betah bertelur di sini. Biasanya kami suka mengambil telur boko, bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk menyelamatkan dari incaran biawak. Kalau telur sudah menetas menjadi tukik, ia kembali kami lepas ke laut, biar mengarungi samudera, biar ia menikmati kebebasannya. Dari dulu, orang tua kami selalu mengajarkan untuk cinta dengan laut. Makanya ada istilah, kami lebih dulu bisa berenang daripada berjalan. Inilah kampung saya, Derawan. Saya Hari, walau ada di Kalimantan Timur, tapi kami bukan orang Dayak. Kami suku Bajau. Nenek moyang kami adalah penjelajah lautan. Makanya hampir di semua daerah di Indonesia pasti orang Bajo yang tinggal di pesisir pantai. Salah satunya ya di Derawan ini. Pulau tempat saya tinggal masuk wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di sini cuma ada satu kampung.
Dari ujung ke ujung panjangnya cuma 3 kilometer. Letaknya bersisian lautan. Bagi suku Bajo, laut itu seperti ibu yang memberi kami makan dan kehidupan. Kami ini keturunan nelayan handal sejak ratusan tahun silam. Ayo ikut saya mencari kulabutan. Teknik dasar berburu kulabutan yang utama adalah harus pandai menyelam. Perlu mata yang jeli untuk mengenali kulabutan. Soalnya warna dan bentuknya mirip batu. Oh ya, kami sengaja masih menggunakan panah untuk berburu. Bukan tak mampu membeli alat canggih yang baru, tapi cara ini lebih aman dan tidak merusak karang. Sedih rasanya melihat ada yang mengebom laut untuk mencari ikan. Padahal, kan laut itu cantik dan membawa banyak berkah. Dulu, hampir semua orang menjadi nelayan. Kini keindahan laut yang kami jaga menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Pariwisata menjadi ladang penghidupan baru orang Derawan. Baru-baru ini Kampung Derawan dicanangkan menjadi desa wisata. Jadi tak heran, banyak nelayan yang juga berprofesi menjadi guide, membuat usaha perjalanan wisata, membuka rumah makan, berjualan cindera mata, dan mengelola penginapan. Makin hari kampung saya ini makin ramai. Banyak turis yang suka berlibur ke tempat kami. Kenalkan, ini Anne dari Perancis. Sudah 3 minggu ia menginap di sini bersama anak-anaknya. Katanya betah tinggal di Derawan dan tidak mau pulang. Umumnya wisatawan, baik lokal maupun asing, datang ke sini untuk melihat pantai dan taman laut Derawan. Oh iya, kalau mau menyelam, Derawan juga menyediakan peralatan dan pemandu. Jadi tinggal datang saja bawa badan untuk bersenang-senang. Kalau tak mencari ikan atau cumi, saya juga sering jadi pemandu wisata. Ini dia taman laut kami, cantik sekali. Karangnya masih sehat dan terjaga. Ikan-ikan karang jadi betah bermain di dalamnya. Mau lihat hiu sampai rombongan ikan barakuda? Semua ada. Pokoknya dijamin puaslah menyelam di Derawan. Katanya, kekayaan laut di sini adalah yang terbaik ketiga di dunia. Wah, bangga saya jadi orang Derawan. Kalau tak biasa menyelam, tak perlu takut.
Bahkan hanya dengan snorkeling pun keindahan laut di Kepulauan Derawan sudah bisa dinikmati. Kalau ini namanya tehe-tehe, bulu babi kalau orang luar kampung bilang. Biasalah, iya kami makan. Kata ibu guru pas sekolah dulu, protein bulu babi ini tinggi. Makanya kami orang Derawan pintar-pintar. Isi langsung. Bibi saya jago masak doko-doko. Itu nasi atau ketan yang biasa dimasak dengan batok tehe-tehe. Proses memasaknya tidak sulit. Tehe-tehe harus bersih dulu. Lalu ketan dimasukkan ke dalam tehe-tehe. Dialasi daun pandan supaya harum. Lalu direbus. Tidak sampai setengah jam, ketan di dalam tehe-tehe siap dinikmati. Doko-doko ini sajian kami untuk tamu yang datang. Makanan pendamping doko-doko biasanya sate cumi. Saya kasih tahu ya, sate cumi buatan ibu saya terkenal di Derawan. Para turis sampai dibuatnya ketagihan. Nanti saya mbak panas itu. Sudah, Tri? Sore-sore makan doko-doko dan sate cumi. Ah, mak, lezatnya. Tak maulah saya pindah dari Derawan. Buat habis kamu. Sudah satu politik. Kata orang tua dulu, nama pulau kami ini berasal dari sebuah keluarga. Derawan artinya gadis perawan. Keberadaannya tak bisa dipisahkan dari 3 pulau besar lain di kepulauan ini, yaitu Sangkalaki, Maratua, dan Kakaban. Saya mau cerita soal Kakaban. Ada danau purba di sana. Di dunia danau purba cuma ada 2. Satu di Filipina, satunya lagi di Kakaban. Danau ini unik. Isinya air laut yang sudah bercampur air tanah dan air hujan. Sejarahnya, jutaan tahun lalu, air laut terperangkap ke dalam pulau. Dinding karang yang terjal dengan tinggi 50 meter menjadi pemisah antara danau dengan laut. Dan yang membuat orang-orang datang ke Kakaban adalah ubur-ubur. Tapi bukan ubur-ubur biasa. Ubur-ubur ini sudah berevolusi jadi ubur-ubur air tawar. Mereka hendak menyengat seperti saudaranya di laut. Jadi kalau berenang di sini rasanya seperti berenang dengan cendol. Hehehe.
Ubur-uburnya kalau kena kulit gak bisa nyetrum. Dan lucunya, ubur-ubur Kakaban berjalan dengan cara terbalik. Banyak peneliti pun jadi penasaran, bagaimana makhluk laut ini bisa bertahan hidup di air tawar. Tidak masuk akal, tapi inilah derawan. Ayo ke Kakaban, rasakanlah bagaimana berenang bersama ubur-ubur. Kepulauan Derawan memiliki pulau yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Filipina. Pulau terluar Indonesia ini namanya Maratua. Jaraknya cuma 1 jam naik kapal dari Kakaban. Seperti Derawan, suku Bajau merupakan penghuni terbanyak di Maratua. Pulau ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Kepulauan Derawan. Maratua dihuni 4 kampung: Bohesilian, Payung Payung, Tanjung Harapan, dan Teluk Alulu. Dulu daerah kami sering kedatangan perompak. Tapi sekarang sudah ada pos penjaga perbatasan yang dijaga 2 marinir angkatan laut. Jadi lebih tenanglah kami. Dasari dulu dengan ikhlas. Jadi kalau kita sudah ikhlas menjalankan tugas itu, saya yakin biar kita ditempatkan di mana saja, saya yakin senang. Di Maratua, belum banyak penduduk yang membuka homestay untuk tamu. Jadinya tamu kalau datang bisa tinggal di resort mewah. Beberapa waktu lalu, Pangeran William dari Inggris sana dan istrinya pernah main dan tinggal di Maratua. Bangga saya, kampung saya dikunjungi oleh Pangeran Inggris. Pasir di Maratua sangat putih. Dulu warga sering mengambil pasir untuk mendirikan bangunan. Tapi kini kami sadar bahwa kami harus menjaga lingkungan. Peraturan kampung yang melarang mengambil pasir pantai dibuat baru-baru ini untuk mencegah abrasi. Ya, kami hidup di sini dan sudah semestinya kami menjaga alam Maratua. Kalau pulau kena abrasi, bisa habis kampung halaman ini. Nah, di dalam Pulau Maratua ini ada laguna yang jadi pertemuan sungai dan laut. Ada hutan bakau juga di sini. Warga sini masih menggantungkan hidupnya dari laguna ini. Orang Maratua mencari ikan dengan perahu yang dibuat sendiri. Ya, inilah salah satu keahlian kaum lelaki di sini.
Salah satunya Pak Idris. Dia sudah membuat perahu seumur hidupnya. Bakatnya diwarisi sang ayah yang juga pembuat perahu. Maratua ndak punya pesisir, tapi di sini ada hutan yang menghasilkan kayu bagus untuk perahu. Namanya kayu ulin. Ini kayu luar biasa. Semakin sering kena air laut, semakin kuat dia. Ini cerita dari kampung halaman saya, Derawan yang selalu membuat saya bangga. Pulau kecil dengan taman laut yang keindahannya mendunia. Pulau kecil yang juga telah membentuk Indonesia. Indonesia bagus. Terima kasih Anda telah menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Wonderful.